pelayanan minimal rumah sakit. Tapi sebelum dimulai, kita lihat teman-teman kita berpantun terlebih dahulu ya. Bangun pagi pergi sarapan, sarapan yang dimakan hanyalah roti. Kami di sini ingin sedikit menjelaskan sebuah hasil presentasi kami. Pergi jalan-jalan bertemu teman, teman yang dijumpai cantik dan rupawan. Kami harap kesediaan ibu dan teman-teman untuk semangat melihat video yang kami sajikan. Kamus ICD tebal isinya, untuk dihafal sangatlah tidak mudah. Kami harap kesediaan hadirin semuanya, jangan bosan dan jangan lelah. Yuk simak. Baiklah, di sini kita akan mengupas satu persatu apa itu standar, pelayanan minimal, dan rumah sakit. Pengertian umum dari standar yaitu adalah nilai yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai, seperti ukuran pencapaian, mutu atau kinerja sumber daya manusia yang diharapkan bisa dicapai. Sedangkan pengertian dari pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dan juga merupakan sebuah spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara pengertian rumah sakit itu sendiri adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi, kesimpulan dari standar pelayanan minimal rumah sakit itu adalah ketentuan mengenai jenis pelayanan yang akan diberikan oleh Badan Layanan Kesehatan kepada setiap masyarakat yang datang berobat. Seperti tindakan pelayanan yang harus diberikan oleh Badan Layanan Kesehatan itu haruslah setara tanpa melihat status belaka pasien atau masyarakat tersebut. Selanjutnya, mengapa sih perlu adanya standar pelayanan minimal rumah sakit itu? Karena 1. Sebagai peraturan perundang-undangan, 2. Sebagai pelayanan publik atau kepuasan masyarakat, 3. Sebagai salah satu persyaratan administratif pendidikan pasien dan keluarga, juga Badan Layanan Umum Daerah. 4. Dapat digunakan sebagai sarana kaji banding antar organisasi yang satu dengan yang lainnya. Apa saja ya manfaat melaksanakan standar pelayanan minimal rumah sakit? Yang pertama itu sebagai upaya menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Yang kedua, sebagai menjamin dari keamanan pasien. Yang ketiga, sebagai pengendalian biaya berobat. Yang keempat, sebagai menjamin kemudahan untuk mendapatkan sebuah pelayanan. Yang kelima, sebagai persyaratan administratif suatu rumah sakit untuk menjadi sebuah badan layanan umum daerah. Yang keenam, sebagai tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh daerah. Ada nggak ya undang-undang yang mempererat dan menyatakan adanya tentang pelaksanaan standar pelayanan minimal rumah sakit? Ada dong. Dalam menjamin standar pelayanan minimal rumah sakit, maka dengan itu diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang pedoman penetapan standar pelayanan minimal. Dengan begitu, di setiap rumah sakit di Indonesia memiliki standar minimal yang harus diterapkan agar bisa menjadi badan layanan umum yang siap memberikan pelayanan terbaik terhadap warga masyarakatnya. Next, kira-kira apa saja ya jenis pelayanan minimal yang harus ada di rumah sakit? Nah, untuk pelayanan minimal rumah sakit pastinya memiliki jenis-jenis tersendiri. Berikut jenis-jenis pelayanan minimal rumah sakit meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, pelayanan bedah, pelayanan persalinan, pelayanan intensif, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium patologi klinik, pelayanan rehabilitas medik, dan pelayanan farmasi. Selanjutnya ada juga pelayanan gizi, pelayanan transfusi darah,
pelayanan keluarga miskin, pelayanan rekam medis, pelayanan administrasi manajemen, pelayanan mobil ambulan, pelayanan pemulasaraan jenazah, pelayanan laundry, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pencegahan pengendalian infeksi, dan pengelola limbah. Setelah itu, untuk memperlancar adanya suatu standar pelayanan minimal rumah sakit, pastinya harus ada komponen-komponen dalamnya. Kira-kira apa-apa saja ya? Dalam komponen sebuah standar pelayanan minimal rumah sakit, nantinya akan ada beberapa komponen yang akan memperlancar dan menjadi standar pelayanan minimal rumah sakit. Nah, komponen tersebut meliputi yang pertama, indikator pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit. Yang kedua, melihat dari sisi lain seperti apa standar pelayanan yang sudah dicapai. Yang ketiga, penghitungan standar kebutuhan pelayanan di mana nantinya akan disesuaikan dengan jenis standar pelayanan minimal rumah sakit tersebut. Yang keempat, penghitungan sebuah rencana pencapaian target standar pelayanan minimal rumah sakit. Yang kelima, sebagai penanggung jawab kinerja standar pelayanan minimal rumah sakit di mana akan disesuaikan dengan jenis pelayanannya. Jadi, kesimpulannya, maka dari itu, dalam menentukan standar pelayanan minimal rumah sakit, ini nantinya kepala daerah juga harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang telah dikoordinasikan, di mana nantinya juga dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa standar pelayanan minimal telah ditetapkan dan juga sudah berjalan seperti seharusnya. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah penjelasan sedikit mengenai standar pelayanan minimal rumah sakit yang kami dapatkan dan kami ketahui. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Hang Tuah Pekanbaru mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Dan kami tutup. Sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.